Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat pagi. Nah, kali ini kita akan belajar pelajaran fisika ya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya jika kita membaca doa dalam hati masing-masing. Baca doa dimulai. Selesai. Nah, sebelum masuk ke materinya, Ibu akan menampilkan sebuah video dan Ibu harap kalian bisa memahami dan memperhatikan video berikut. Nah, video tersebut sudah diperhatikan kan? Nah, sekarang ada yang tahu nggak peristiwa apa yang terjadi pada video tersebut? Nah, pada video tersebut terjadinya peristiwa usaha dan energi. Itulah materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke materinya panjang lebar Ibu jelaskan, Ibu mau kasih tahu dulu nih sama kalian, apa tujuan kita mempelajari usaha dan energi. Tujuan kita mempelajari usaha dan energi agar kita semua tahu apa itu usaha dan energi. Jadi saat kita disuruh untuk menjelaskan, saat kita diminta untuk menerangkan apa itu usaha dan energi, kita bisa menjawabnya. Dan selanjutnya, kita mempelajari usaha dan energi agar kita tahu penerapan usaha dan energi dalam kehidupan sehari-hari. Karena penerapan usaha dan energi sangat banyak kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan contoh-contohnya sangat sederhana dan sangat sering kita gunakan. Nah, materi kita kali ini yaitu tentang usaha dan energi. Apa sih itu usaha? Nah, usaha adalah besarnya energi atau gaya yang diberikan untuk memindahkan atau menggerakkan suatu benda atau objek. Usaha juga merupakan fenomena gerak, di samping bisa dianalisis dengan menggunakan perumusan hukum Newton, ia juga bisa didekati dengan menggunakan konsep usaha dan energi. Seperti halnya hukum Newton. Konsep ini menghubungkan pengaruh luar atau gaya dengan keadaan gerak benda. Bedanya dengan konsep hukum Newton, usaha dan tenaga adalah besaran skalar. Karena itu, untuk beberapa kasus, konsep usaha tenaga dapat lebih mudah digunakan untuk mengetahui keadaan gerak suatu benda akibat pengaruh dari gaya luar. Yang dimaksud memindahkan di sini artinya tempat atau letaknya yang berubah setelah dilakukan usaha. Nah, oleh karena itu, untuk menghitung seberapa besar usaha digunakan persamaan berikut, yaitu W sama dengan F dikali S, di mana F sama dengan gaya dengan satuan Newton, W merupakan usaha dengan satuan Joule, dan S merupakan perpindahan dengan satuan meter. Usaha jika bertanda positif, maka usaha searah dengan perpindahan benda. Jika usaha bertanda negatif, maka usaha berlawanan arah dengan perpindahan benda. Usaha terdapat pada bidang datar dan usaha terdapat pada bidang miring. Perbedaannya, yang pertama, jika usaha terdapat pada bidang datar, meskipun pada bidang yang datar, namun gaya yang diberikan tidak selalu lurus, yang berarti dalam kondisi tertentu gaya akan membentuk sudut tertentu. Nah, oleh karena itu digunakan persamaan W sama dengan F sama dengan cos theta kali S, di mana theta yaitu sudut yang dibentuk oleh gaya. Yang kedua, usaha pada bidang miring. Tidak hanya bidang datar, usaha pun dapat dilakukan pada bidang miring. Salah satu contoh yang sering kita temui adalah pada saat melihat kurir yang memindahkan barang ke dalam truk menggunakan bantuan salah satu pesawat sederhana, yaitu bidang miring. Di mana persamaannya W sama dengan M kali G kali sin theta kali S, di mana M yaitu massa dengan satuan kilogram, G yaitu gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat. Nah, kenapa usaha bisa terjadi? Karena adanya gaya. Dan gaya yang mempengaruhi usaha terdapat dua jenis. Yang pertama ada gaya konstan, dan yang kedua ada gaya tidak konstan. Yang pertama, gaya konstan, usaha oleh gaya konstan. Nah, istilah usaha dalam fisika agak berbeda dengan istilah usaha yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun ada beberapa kemiripan, sebagai istilah fisika, usaha yang dilakukan oleh suatu gaya didefinisikan sebagai hasil perkalian skalar antara vektor gaya dengan vektor perpindahan benda, atau hasil kali komponen gaya yang searah dengan perpindahan benda dengan besar perpindahan benda. Nah, gaya yang selanjutnya yaitu gaya tidak konstan atau usaha oleh gaya yang tidak konstan, yaitu pada saat seseorang menarik tali busur untuk melepaskan anak panah dari busurnya, maka semakin ditarik, tali busurnya akan semakin besar.
gaya yang diberikan oleh tali busur kepada orang tersebut. Demikian pula lah pada saat sebuah pegas direnggangkan. Semakin direnggangkan, pegas tersebut akan semakin berat beban yang dirasakan oleh orang yang merenggangkannya. Nah, kedua peristiwa tersebut menunjukkan bahwa ada kalanya gaya yang bekerja pada suatu benda tidak konstan, melainkan berubah-ubah dan merupakan fungsi dari suatu variabel tertentu. Nah, setelah kita belajar tentang usaha dan banyak yang sudah Ibu jelaskan, sekarang kita harus tahu nih, apa itu energi. Nah, energi yang dimaksudkan dengan energi yang berhubungan dengan usaha adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Mengapa keduanya berhubungan erat? Nah, karena usaha merupakan perubahan energi yang terjadi pada suatu benda atau objek tersebut, perubahan energi kinetik dan energi potensial. Sehingga energi merupakan komponen yang erat kaitannya dengan usaha. Yang pertama yaitu energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda atau objek yang bergerak karena adanya kecepatan. Oleh karena itu digunakan persamaan yang hubungannya dengan usaha, sama dengan perubahan energi kinetik apabila sebuah benda mengalami perubahan kelajuan, di mana rumus dari energi kinetik yaitu EK sama dengan setengah M kali V kuadrat, di mana EK yaitu energi kinetik dengan satuan Joule dan M massa dengan satuan kilogram dan V yaitu kecepatan dengan satuan meter per sekon. Selanjutnya ada energi potensial. Energi potensial sama halnya dengan suatu benda atau objek yang mungkin memiliki energi kinetik, di mana suatu benda atau objek pun dapat memiliki energi potensial, di mana energi potensial adalah energi yang dimiliki suatu benda atau objek dikarenakan posisi, bentuk, atau susunannya, dan di dalam hubungannya dengan usaha biasa berkaitan erat dengan energi yang dimiliki karena ketinggian dan letaknya. Nah, oleh karena ini digunakan persamaan EP sama dengan M dikali G dikali H, di mana EP dengan satuan Joule dan M merupakan massa dengan satuan kilogram dan G merupakan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat, dan yang terakhir yaitu H yaitu ketinggian dengan satuan meter. Hubungan antara energi dengan usaha yaitu besar usaha sama dengan perubahan energi potensial suatu benda atau objek apabila sebuah benda berada pada ketinggian tertentu dan kemudian diangkat sehingga menyebabkan ketinggiannya berubah. Dan besar usaha sama dengan perubahan energi kinetik suatu benda atau objek apabila sebuah benda berada pada ketinggian tertentu dan kemudian diangkat sehingga menyebabkan ketinggiannya bertambah. Selanjutnya ada energi mekanik, di mana energi mekanik ini dapat dikatakan jumlah atau total dari energi potensial dan energi kinetik. Karena energi mekanik merupakan energi yang berkaitan dengan pergerakan, maka pada energi mekanik digunakan persamaan EM sama dengan EP tambah EK, di mana EM merupakan energi mekanik dengan satuan Joule. Selanjutnya ada daya, di mana daya merupakan kecepatan melakukan kerja atau usaha, atau bisa dikatakan daya merupakan jumlah energi yang dihabiskan dalam persatuan waktu atau per detik. Oleh karena itu, persamaan dari daya yaitu P sama dengan W per T sama dengan F kali S per T sama dengan F kali V, di mana P sama dengan daya dengan satuan watt, W sama dengan usaha dengan satuan Joule, T waktu dengan satuan sekon, F yaitu gaya dengan satuan Newton, S jarak dengan satuan meter, dan V sama dengan kecepatan dengan satuan meter per sekon. Adakah semuanya? Setelah dari tadi Ibu memaparkan materi, di sana Ibu menjelaskan tentang pengertian usaha dan energi. Di energi terdapat energi mekanik, energi potensial, energi kinetik, dan ada juga daya. Sekarang setelah panjang lebar Ibu jelaskan, Ibu mau memberikan satu contoh penerapan konsep energi dan usaha dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang tahu contohnya? Nah, contohnya, salah satu contohnya yaitu terdapat pada bidang olahraga, yaitu terjun payung atau skydiving. Olahraga ini cocok buat kalian yang suka menantang diri sendiri dan memacu adrenalin nih. Pada olahraga ini apa sih penerapan dari konsep usaha, Bu? Nah, olahraga ini pertama-tama melompat dari ketinggian tertentu di atas langit. Pada saat menjatuhkan diri, kalian akan mengalami percepatan karena
adanya gravitasi bumi, sehingga mengalami percepatan. Sebenarnya, pada saat jatuh, tubuh kita mengalami gesekan dengan angin namun sangat kecil. Kemudian, pada saat kita membuka parasutnya, kecepatan kita otomatis akan melambat dan tidak secepat seperti saat kita jatuh tanpa parasut. Kemudian, setelah kita membuka parasut dan sampai di permukaan, kita akan mempunyai kecepatan yang konstan. Nah, itulah contoh dari penerapan usaha dan energi pada kehidupan sehari-hari, yaitu pada terjun payung atau skydiving. Dari materi yang sudah Ibu sampaikan dan sudah banyak Ibu jelaskan, di sini adakah yang ingin bertanya? Sebelum Ibu menjawab pertanyaannya, di sini Ibu akan coba menjelaskan apa sih itu usaha dan energi, sehingga sangat erat kaitannya antara keduanya. Nah, usaha adalah besarnya energi atau gaya yang diberikan untuk memindahkan atau menggerakkan suatu benda atau objek. Nah, sedangkan energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Nah, maka dapat kita simpulkan, usaha dan energi itu memiliki hubungan yang sangat erat. Karena tanpa usaha, energi tidak akan ada. Dan tanpa energi, usaha tidak akan bisa dilakukan. Karena dengan adanya energi, maka kita akan melakukan gaya yang akan menyebabkan usaha. Tanpa energi, gaya yang kita berikan itu tidak ada. Karena gaya merupakan energi yang diberikan untuk usaha. Untuk kali ini kita akan melakukan sebuah percobaan sederhana agar kalian bisa lebih memahami dan lebih mengerti apa itu usaha dan energi. Agar juga kalian bisa tahu nih penerapan usaha dan energi dalam kehidupan sehari-hari dengan percobaan sederhana yang sangat mudah. Ini Bu ada LKPD, Ibu bagikan ya. Sekarang sebelum Ibu bagikan LKPD, Ibu harap kalian bagi beberapa kelompok. Itu anggotanya kalian tentukan sendiri ya. Ini LKPD-nya. Nah, di sini kita akan melakukan percobaan sederhana untuk mengetahui usaha dan energi. Ada penggaris, ada plastisin, ada kelereng, dan ada batu. Kelereng dan batu memiliki massa yang sama, namun kita akan lihat apakah ada perbedaannya saat dijatuhkan dari ketinggian yang sama dengan gaya yang sama. Pertama, kita akan jatuhkan kelereng dari ketinggian 15 cm. Nah, jadi kelereng jatuh pada ketinggian 1,5 cm. Selanjutnya kita akan jatuhkan batu. Batu jatuh pada ketinggian 0,5 cm. Nah, di mana di situ adanya perbedaan kedalaman pada benda tersebut saat dijatuhkan dari ketinggian yang sama. Dari percobaan sederhana tersebut, Ibu harap kalian semua dapat memahami dan mengerti apa itu usaha dan energi. Nah, agar Ibu tahu kalian sudah mengerti, Ibu harap ada salah satu dari kalian yang dapat menyimpulkan apa sih yang kalian pahami dari praktikum yang sudah kita lakukan. Jadi kan Bu, kesimpulan dari percobaan sederhana kita yaitu energi potensial yang dihasilkan benda tidak hilang begitu saja, melainkan benda menjadi energi kinetik yang dinamakan hukum kekekalan energi. Setelah Ibu paparkan materi, kita laksanakan praktikum, dan Ibu bagikan LKPD, kalian juga sudah menyimpulkan apa yang kalian tahu, apa yang kalian ketahui, dan apa yang kalian pahami dari materi tersebut. Sekarang, Ibu akan membuat kesimpulan yang singkat, yaitu kesimpulannya, energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Sedangkan sebuah benda dapat dikatakan mempunyai energi apabila benda itu menghasilkan gaya yang dapat melakukan usaha atau kerja, atau menyebabkan benda mengalami perpindahan atau bergerak. Nah, ada beberapa bentuk energi, diantaranya energi kinetik, energi potensial, dan energi mekanik. Usaha dihasilkan oleh gaya yang diberikan pada suatu benda, sehingga benda tersebut berpindah tempat, dan usaha tidak terlepas dari gaya dan perpindahan. Hubungan usaha dan energi secara sederhana adalah, dalam melakukan setiap usaha, benda memerlukan energi untuk bergerak ke suatu tempat atau berpindah dari tempatnya. Nah, ketika gaya melakukan usaha pada sebuah benda, maka akan terjadi perubahan energi pada benda tersebut. Usaha yang dilakukan pada sebuah benda yang bergerak horizontal menyebabkan perubahan energi kinetik. Usaha dapat didefinisikan sebagai perubahan energi. Jika perubahan energi diukur setiap 1 skon, akan didapatkan sebuah persamaan baru, yaitu perubahan usaha setiap 1 skon, yaitu yang disebut dengan daya.
cukup sekian materi yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Ibu mohon PR-PR yang sudah Ibu kasih dikerjakan, dan apa materi yang sudah Ibu jelaskan tolong diingat ya, karena sebagian besar dari soal ujian sudah Ibu sebutkan tadi kisi-kisinya. Nah, cukup sekian, kurang dan lebih Ibu mohon maaf. Berjumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.